Baik, untuk analisis sensitivitas dari CV kacang tanah surya, maka dapat diasumsikan bahwa dari asumsi bahwa dia variabel meningkat sebesar 10% dan jumlah penerimaan pada perusahaan CV kacang tanah surya masih tetap. Selanjutnya yaitu perhitungan dari IRR, gross BC, dan net BC. Di sini dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya biaya tetapnya masih sama seperti analisis sensitivitas tadi, yaitu pada tahun ke-0 sebesar 2.220.100.000 rupiah, di tahun ke-1 dan tahun ke-2 itu 0, kemudian di tahun ke-3 sebesar 1.200.000 rupiah, di tahun ke-4 sebesar 58 juta rupiah, kemudian di tahun ke-5 sebesar 107.900.000 rupiah. Di biaya variabel sama seperti di analisis sensitivitas juga, yaitu sebesar 300.000 rupiah, di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar 1.926.572.000. Selanjutnya biaya totalnya menggunakan rumus sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kemudian penerimaannya di tahun ke-0 itu 0, di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar 2.970.000.000. Selanjutnya di keuntungan menggunakan rumus sama dengan penerimaan di tahun ke-0 dikurangi dengan biaya total di tahun ke-0, maka diperoleh keuntungan sebesar minus 2.220.400.000 rupiah di tahun ke-0. Setelah saya jelaskan di analisis sensitivitas tadi, kemudian DF-nya menggunakan rumus yang tadi telah saya sampaikan, kemudian PF-nya juga sama menggunakan rumus yang tadi, variabel naik, biaya variabel, kemudian TC, selanjutnya net benefit, kemudian PF setelah kenaikan ini menggunakan rumus net benefit dikali dengan DF dari awal, DF awal yaitu 20%. Kita coba sama dengan net benefit dikali dengan DF pada kolom yang H di tahun ke-0, ya ini baris ke-4, kemudian enter. Diperoleh hasilnya minus 2.220.430.000. Selanjutnya langsung saja disorot, hasilnya akan diperoleh seperti ini. Kemudian rumus yang PF, total PF-nya bisa menggunakan rumus di komputer sama dengan sum, buka kurung, sorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Diperoleh hasilnya 302.020.248 rupiah. Selanjutnya DF jika I sama dengan 21%, menggunakan rumus yang sebelumnya telah saya sampaikan, sama seperti DF yang tadi 20%, bisa langsung kita coba untuk rumusnya. Sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah, kita menggunakan 21 ditambah, kita menggunakan 21%, kemudian tutup kurung, pangkat, disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Bisa dilihat ya rumusnya seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Maka diperoleh DF dengan I sama dengan 21%, yaitu sebesar 1 pada tahun ke-0.
Selanjutnya untuk tahun pertama sampai kelima bisa langsung disorot ya. Bisa langsung disorot ke bawah, maka akan diperoleh hasilnya. Selanjutnya untuk menghitung PF, karena tadi DF-nya menggunakan I sama dengan 21%, maka rumusnya yaitu net benefit dikali dengan DF 21%. Bisa langsung kita coba, sama dengan net benefit tahun ke-0 dikali DF pada tahun ke-0, kemudian enter. Diperoleh hasilnya minus 2.220.430.000. Kemudian disorot dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk PF-nya menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung disorot dari tahun ke-0 atau P4 sampai dengan P ke-9, kemudian tutup kurung enter. Diperoleh hasilnya 248.645.789.000. Maaf, maksudnya 248.645.789 rupiah. Itulah total dari PF. Selanjutnya, apabila DFI sama dengan 23%, artinya dia meningkat ya. Menggunakan rumus yang tadi telah disampaikan, rumusnya sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah, di sini menggunakan 23%, maka tutup kurung dipangkatkan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 itu disorot, tutup kurung enter, maka diperoleh hasilnya 1. Kemudian begitu juga dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Untuk menghitung PF, rumusnya M dikali kolom M baris keempat atau net benefit dikali dengan DF di I 23%. Bisa langsung kita coba, sama dengan net benefit dikali dengan Q atau DFI 23% kolom Q baris keempat, tutup kurung enter ya. Jadi hasilnya yaitu minus 2.220.430.000. Kemudian untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-5 bisa langsung disorot, diperoleh hasilnya. Dan untuk yang total bisa digunakan rumus sama dengan sum buka kurung sorot dari tahun ke-0 atau kolom R baris ke-4 sampai dengan kolom R baris ke-5, maka akan diperoleh hasilnya yaitu sebesar 147.385.982 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk menghitung DF dengan asumsi I sama dengan 25%, menggunakan rumus yang sama. Di sini akan diperoleh 1, dan yang kedua di tahun ke-1 akan diperoleh 0,8, begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk PF menggunakan rumus sama dengan PF setelah kenaikan dikali dengan DF 25%. Bisa langsung kita coba, sama dengan PF setelah kenaikan ini dikalikan dengan DFI 25%, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Diperoleh hasil PF di tahun ke-0 sebesar minus 2.220.430.000 rupiah. Kemudian disorot dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, diperoleh hasilnya. Kemudian ini ada kesalahan, jadi sama dengan rumusnya net benefit di tahun ke-0 dikalikan dengan